Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam materi aktivitas kebugaran jasmani oleh Sopyanur dan Harjito. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat. Amin. Berdoa dipersilahkan. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Masyarakat maju identik kaya dan makmur. Kehidupannya nyaman dan modern karena didukung oleh mesin atau alat-alat otomatis. Namun, di balik kemajuan masyarakatnya terdapat ancaman penyakit degeneratif akibat kurang gerak. Misalnya, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan penyakit lainnya, sehingga mempengaruhi mutu kehidupan mereka. Penyakit jantung bukan lagi monopoli orang dewasa, tetapi telah dialami oleh anak-anak. Bahkan penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak ini merupakan gejala umum. Penyebab utamanya karena mereka kurang aktif bergerak atau sedikitnya waktu untuk melakukan latihan jasmani. Mereka lebih menyukai bermain di depan komputer, disertai pola makan tidak sehat, misalnya senang menyantap makanan siap saji, ayam dan kentang goreng, itu contohnya aja. Dalam susunan menu yang tidak seimbang. Jadi kurang makan sayur, itu yang dimaksud dengan tidak seimbang. Akibat warga masyarakat kurang melakukan aktivitas jasmani, biaya perawatan kesehatan di Belanda meningkat hingga 2,5%, di Kanada 6%, dan di Amerika Serikat mencapai 8%. Secara ekonomi, keadaan tersebut dianggap sebagai ancaman yang merugikan. Selain produktivitas menurun, biaya perawatan kesehatan juga meningkat. Oleh karena itu, alasan memperhatikan pembinaan kebugaran jasmani adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup. Selain mengembangkan keterampilan yang kelak terpakai dalam aneka kegiatan, pengembangan kebugaran jasmani juga menjadi prioritas utama dalam program pendidikan jasmani. Kebiasaan kurang aktif dan gizi yang buruk merupakan penyebab utama kematian setelah menghisap rokok. Sekitar 30% anak remaja di Inggris meninggal karena tembakau atau nikotin. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat sebagai berikut. 1. Membangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian. 2. Meningkatkan daya tahan aerobik. 3. Meningkatkan fleksibilitas. 4. Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. 5. Mengurangi stres. 6. Meningkatkan rasa bahagia. Nah, jadi ini ada gambar di mana di sini terlihat bagaimana ada yang kekurangan aktivitas fisiknya. Jadi kebugarannya itu berpengaruh. Ada yang kegemukan. Oke, kita lanjut. B. Program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan segera. Kebugaran jasmani seseorang ditentukan oleh komponen-komponen kebugaran. Menurut Rusli Lutan 2011,
Kebugaran jasmani memiliki dua komponen utama, yaitu 1. Komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain kekuatan otot, daya tahan aerobik, daya tahan anaerobik dan fleksibilitas. 2. Komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan antara lain koordinasi, agilitas, kecepatan gerak, kekuatan, dan keseimbangan. Di sini ada gambar-gambarnya. Ya, A. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus. B. Aktivitas latihan lari berbelok-belok, zigzag. C. Latihan squat thrust. Itu D. Latihan gerak bereaksi. Bapak jelaskan sedikit. Pada buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 7 telah diuraikan tentang komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan. Pada buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 8 akan dibahas tentang komponen kebugaran yang berkaitan dengan 1. Aktivitas latihan kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dari arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Kelincahan sangat penting fungsinya untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam cabang olahraga atau meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Kelincahan umum ataupun khusus dapat diperoleh dengan hasil latihan. Ada pula yang diperoleh dari pembawaan atau potensi sejak dia lahir. Bentuk-bentuk latihan kelincahan antara lain lari bolak-balik, shuttle run, lari belok-belok, zigzag, dan jongkok berdiri atau squat thrust. Bentuk-bentuk latihan peningkatan kelincahan. Aktivitas latihan mengubah gerak tubuh arah lurus. Itu shuttle run. Cuma di sini gambarnya tidak termuat. Jadi dia hanya berlari lurus ke depan terus kembali lagi. Biasanya supaya tidak membosankan diberi bola di ujung. Jadi memindahkan bola untuk agar kita tidak jenuh. Jadi aktivitas latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau shuttle run. Cara melakukan latihan mengubah gerak tubuh arah lurus untuk meningkatkan kebugaran jasmani sebagai berikut. 1. Lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin 6-8 kali, jaraknya antara 4-5 meter. Kedua, setiap kali sampai pada suatu batas, secepatnya berusaha mengubah arah untuk berlari menuju titik larinya. Jadi kembali. 3. Perhatikan jarak antara kedua titik tidak terlalu jauh dan jumlah ulangannya tidak terlampau banyak agar tidak melelahkan. 4. Penilaian aktivitas ini yaitu kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. Yang di B, aktivitas latihan lari berbelok-belok atau zigzag. Cara melakukan latihan ini untuk meningkatkan kebugaran jasmani sebagai berikut. Dalam melakukan latihan di mana si pelaku berlari bolak-balik dengan zigzag dan cepat sebanyak 2-3 kali di antara beberapa titik, misalnya 4-5 titik. Jarak setiap titik sekitar 2 meter. Jadi di sini ada nih di gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan kelihatan arahnya. Nah, yang C, ini aktivitas latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri. Jongkok berdiri. Aktivitas latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau squat thrust dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Berdiri pandangan ke arah depan. 2. Jongkok dan pindahkan tumpuan pada kedua lengan di lantai. 3. Lemparkan kedua kaki ke belakang serentak sampai lurus. Sikap badan telungkup dengan keadaan
terangkat. 4. Kemudian kedua kaki ditarik ke depan kembali dengan serentak ke posisi jongkok lalu berdiri. 5. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Nah, jadi di sini ini tahapan-tahapannya: berdiri, jongkok, membuang kaki, meluruskan kaki, menolak dan menarik kembali di posisi ini, dan di sini gerakan akhirnya. Kembali lagi terulang seperti ini. Nah, jadi ini dilakukan beberapa kali. Yang D, latihan gerakan bereaksi. Aktivitas latihan gerakan bereaksi. Aktivitas latihan gerakan bereaksi ini dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Berdiri dengan sikap ancang-ancang, kedua lengan di samping badan dengan siku bengkok. 2. Tunggu aba-aba peluit untuk berpindah. Bunyi peluit 1, lari ke depan secepat-cepatnya. Bunyi peluit 2, lari mundur secepat-cepatnya. Bunyi peluit 3, lari ke samping kiri secepat-cepatnya. Bunyi peluit keempat, lari ke samping kanan secepat-cepatnya. 3. Latihan ini dilakukan terus-menerus secara berangkai tanpa berhenti dahulu. Nah, jadi di sini dia juga melatih reaksi, ya. Jadi kita melatih juga indera pendengaran kita, terus koordinasi dari perintah otak ke otot. 2. Oh, ini gambarnya tadi yang 1. Nah, 2. Aktivitas latihan kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perpindahan tempat ini bisa berlaku untuk tubuh secara keseluruhan, bisa juga hanya bagian tubuh tertentu, misalnya lari sprint. Laju gerak atau perpindahan tempat banyak ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti kelentukan, kekuatan, waktu reaksi, serta tipe tubuh. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan kecepatan harus melibatkan pula peningkatan dalam kelentukan dan kekuatan serta waktu reaksi. A. Manfaat aktivitas latihan kecepatan. Kecepatan merupakan unsur gerak dasar yang berguna untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kecepatan seseorang yang tinggi tergantung potensi sejak lahir dan merupakan hasil latihan secara teratur, cermat, dengan perencanaan yang tepat. Macam-macam aktivitas latihan kecepatan. Bentuk-bentuk aktivitas latihan kecepatan ada 3 macam, antara lain sebagai berikut. 1. Kecepatan sprint. Kecepatan sprint adalah kemampuan seseorang bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Cara pengembangan kecepatan sprint dapat dilakukan dengan interval running dengan volume beban latihan 5-10 kali giliran lari, jarak antara 30-80 meter, intensitas pembelajaran lari 80% sampai 100%. Intensitas pembelajaran larinya ini artinya maksimalnya kemampuan kita itu antara 80 sampai 100. Yang kedua adalah kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang untuk menjawab rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Hampir semua cabang olahraga memerlukan kecepatan reaksi di dalam pertandingan. Untuk mengembangkan kecepatan reaksi dapat dilakukan metode pertandingan dengan waktu terbatas, sehingga seorang pemain dapat segera bereaksi suatu rangsangan. Jadi dia dapat mereaksi suatu rangsangan. Ada semacam tantangan. 3. Kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus, misalnya gerakan melompat, melempar, salto, dan lain-lain.
Cara mengembangkan peningkatan kemampuan kecepatan bergerak dilakukan dengan metode weight training. Volume beban pembelajaran 4-6 kali giliran, intensitasnya 40-60%, recovery 2-3 menit. Bentuk-bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kecepatan antara lain: 1. Lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. 2. Lari dengan mengubah kecepatan. Mulai lambat, makin lama makin cepat. 3. Lari naik bukit. 4. Lari menuruni bukit. Dan 5. Lari menaiki tangga gedung. 3. Aktivitas latihan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis bergerak. Latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan jalan mengurangi atau memperkecil bidang tumpuan, bentuk, sikap badan. Latihan keseimbangan antara lain: badan dalam keadaan seimbang baik pada sikap berdiri, duduk maupun jongkok. Macam-macam bentuk latihan keseimbangan tubuh adalah sebagai berikut. A. Latihan keseimbangan berdiri bangau. Nah, ini ada gambarnya. Aktivitas latihan keseimbangan berdiri bangau adalah sebagai berikut. 1. Sikap permulaan berdiri tegak rileks. 2. Salah satu kaki diangkat dengan posisi tangan dipegang secara berlawanan. Jika yang diangkat kaki kanan, tangan kiri yang memegang di belakang pantat. 3. Tangan kanan diluruskan ke samping. 4. Lakukan latihan ini 8 kali hitungan dan kembali ke sikap awal. Nah, jadi jelas di situ gambarnya. Ada tampak dari depan dan tampak dari samping. B. Latihan keseimbangan dalam sikap kapal terbang. Nah, ini gambarnya. Aktivitas latihan keseimbangan dalam sikap kapal terbang adalah sebagai berikut. 1. Berdiri tegak rileks dengan posisi kaki rapat dan kedua tangan direntangkan lurus ke samping. 2. Kemudian bungkukkan badan sambil meluruskan salah satu kaki, kiri atau kanan, ke arah belakang. 3. Arah pandangan lurus ke depan dan pertahankan gerakan ini selama 8 kali hitungan. C. Latihan keseimbangan dalam berbagai sikap dan gerak. Aktivitas latihan keseimbangan dalam berbagai sikap dan gerak adalah sebagai berikut. 1. Latihan keseimbangan dari sikap berdiri dilakukan dengan cara mengangkat salah satu kaki ke samping dengan satu tangan. Tangan lainnya direntangkan sejajar bahu dan tahan sampai 8 hitungan. Lakukan latihan ini secara bergantian. 2. Latihan keseimbangan berikutnya sama dengan latihan 1, tetapi bagian kaki yang dipegang adalah bagian pergelangannya dan tangan yang lainnya diangkat ke atas. Tahan sampai 8 hitungan. Lakukan latihan ini secara bergantian. Ketiga, latihan keseimbangan ketiga prinsipnya sama dengan latihan kedua. Akan tetapi salah satu kaki diangkat menekuk di depan panggul dan kedua tangan direntangkan ke samping. Tahan sampai hitungan ke-8 atau 8 kali hitungan. Lakukan latihan ini secara bergantian. 4. Aktivitas latihan peningkatan power. Power atau kekuatan adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Power ini menunjukkan kemampuan untuk melakukan suatu kerja dengan cepat. Kekuatan adalah kemampuan untuk melaksanakan kerja dan kecepatan. Mengukur kecepatan pengerjaannya. Ketika kedua komponen ini digabungkan, terjadilah satu komponen fisik yang disebut power. Power merupakan salah satu komponen fisik yang paling dominan dalam banyak cabang olahraga.
Sebagian besar keterampilan dalam cabang-cabang olahraga tertentu bergantung pada kualitas komponen ini. Artinya, olahragawan tersebut harus menggerakkan tubuh atau bagian tubuhnya secara cepat dan kuat, sehingga diperlukan kekuatan dan kecepatan dalam waktu yang bersamaan. Tenaga ledak otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot melakukan kerja secara eksplosif yang dipengaruhi oleh kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Dalam kehidupan sehari-hari, daya ledak ini diperlukan untuk memindahkan benda ke tempat lain yang dilakukan pada suatu saat dan secara tiba-tiba. Dalam bidang olahraga misalnya melempar lembing, melempar cakram, bola basket, lompat jauh. Nah, di sini tuh. Untuk bisa melatih power, prosesnya sebenarnya hampir sama dengan proses latihan kekuatan. Jika latihan tersebut memakai beban, bebannya harus lebih ringan agar bisa digerakkan dengan cepat dalam repetisi yang cukup banyak. Nah, ini ada gambarnya. Latihan meningkatkan power atau daya ledak. 5. Aktivitas latihan peningkatan koordinasi. Koordinasi adalah satu pola gerak yang terbentuk dari gabungan beberapa fungsi komponen kesegaran jasmani. Salah satu cara untuk melatih koordinasi adalah lompat tali atau skipping. Lompat tali ini bertujuan melatih kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan kekuatan otot kaki atau tumit. Bentuk-bentuk latihan koordinasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani antara lain sebagai berikut. A. Aktivitas latihan lompat tali perorangan. Nah, ini yang gambar nomor 1. Aktivitas latihan peningkatan koordinasi menggunakan latihan lompat tali perorangan adalah sebagai berikut. 1. Berdiri tegak dengan memegang seutas tali. 2. Putar tali dari belakang, atas, depan, bawah, belakang, dan seterusnya. Intinya berputar. 3. Meloncat sebelum tali menyentuh tanah. 4. Lakukan latihan ini berulang-ulang. 5. Kemudian coba tali diputar ke arah belakang atau sebaliknya. B. Aktivitas latihan lompat tali berteman. Nah, ini aktivitas latihan meningkatkan koordinasi menggunakan latihan lompat tali berteman adalah sebagai berikut. 1. Dua orang teman memegang ujung tali. Kedua, peserta yang lain berbaris di samping. 3. Kemudian tali diputar perlahan-lahan. 4. Peserta didik satu persatu mencoba masuk ke dalam putaran tali itu. 5. Apabila dapat dilakukan dengan baik, cobalah dengan 2 atau 3 teman bersama-sama. 6. Semakin lama putaran tali dipercepat. Nah, ini gambarnya. Kalau di sini gambarnya dia berdua. C. Ini gambarnya. Aktivitas latihan mengayunkan simpai. Aktivitas latihan peningkatan koordinasi menggunakan latihan mengayunkan simpai adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kaki kanan. Kaki kiri berdiri dengan ujung jari di belakang. Pegang simpai dengan tangan kanan di depan badan. 2. Ayunkan simpai di samping kiri badan. 3. Bersamaan dengan kaki kiri ayunkan ke depan. 4. Kembali ke sikap semula. 5. Lakukan latihan ini dengan simpai dipegang tangan kiri. Begitu seterusnya. Latihan secara bergantian. Ulangi latihan ini beberapa kali. Tuh, ada keterangan. Oke. Ya, sampai di sini perjumpaan kita untuk pekan pertama pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, materi aktivitas kebugaran jasmani. Untuk anak-anak Bapak, selalu Bapak ingatkan jangan lupa selalu menjaga dan menjaga kesehatan, protokol kesehatan
3M. Ingat pesan ibu. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.